20 tahun perjalanan telah menghasilkan berbagai inovasi yang menjawab tantangan dunia instrumen musik di Indonesia. Lebih dari 300.000 unit telah terjual. PSRS dan PSRSX series berhasil mendapatkan tempat tersendiri bagi para pelanggan, baik untuk pengguna profesional, hobis, maupun hiburan keluarga di rumah. Saya Dorman Manik, profesi main keyboard, organ tunggal juga, bikin musik di rekaman juga, nyanyi juga. Kalau di Batak tuh emang waktu itu lagi trennya brand yang lain. Nah, setelah saya hijrah ke Jakarta sekitar tahun 2000, masih pakai brand yang lain itu. Tahun 2003 saya ketemu PSR 2000. Nah, kenapa pindah ke situ? Ada perbedaan yang sangat jauh menurut saya dari brand yang lain. Perbedaannya itu jauhnya itu di hasil audio di speaker itu lebih bagus, lalu stylenya itu lebih kekinian ya, selalu mengikuti tren gitu, dan selalu lebih setingkat lebih baik soundnya dari yang brand lain itu. Nama saya Didi Ciam, profesi saya produksi musik, pastinya dangdut, dan membuat style juga untuk para customer atau user-user PSR. Jujur aja sih, dulu pakai brand lain, jadi ada 2 keyboard, yang satu 640 tujuannya untuk pop, yang bawah untuk dangdut, itu brand lain itu. Nah, jadi berhubung yang bawah rusak, akhirnya gue pakai yang 640 untuk dangdut. Nama saya Nyong Anggoman dari Manado. PSR itu mulai tahun 2000-an. Pokoknya pas Yamaha keluarin organ tunggal, saya mulai pakai. Hampir 20 tahun. Tapi kalau mau dihitung Yamaha yang itu dari tahun 85, yang Madu dan Racun tahun 85, saya udah jatuh cinta dari situ. Ingat nggak ting deng deng, itu kan Yamaha. Itu sound DX Yamaha DX7 nomor 11, itu terkenal sekali. Saya Ruri, profesi saya player band, player organ tunggal. Alasan saya untuk dari dulu milih PSR tuh karena dia friendly user gitu mas. Dibanding merek lain dia kan lebih rumit gitu. Maksudnya fiturnya itu ada yang harus di dalam, kita harus nyari di halaman keberapa gitu. Kalau ya sama PSR tuh friendly user banget, maksudnya enak gitu. Makanya tuh kita bisa bergerak cepat gitu untuk mengoperasiin fitur-fiturnya itu mas. Nama saya Agus Diji, profesi saya sebagai seorang musisi, saya pegang keyboard. Sebelum PSR pun ya, saya udah mempergunakan PS dulu. Ada PS 100 yang masih pakai gesek itu, kemudian meningkat sampai ke PSR itu. Saya Herdi Perdana, saya seorang musisi juga pengajar dan arranger. Dari zaman Pak Harto terakhir ya, kami main di istana sampai hari ini. Jadi pemain tetap di istana presiden. PSR itu lembut dan nggak bising gitu. Kan di sana tuh nggak boleh mas, yang brang-breng-brong gitu nggak boleh gitu. Karena kita main tuh hanya ilustrasi di saat mereka makan, disitulah kita main gitu. Dengan lagu negara kita seperti etnik keroncong, ada atau pop yang lain, dan juga lagu negara yang dari mana tamu itu berasal gitu loh. Saya Kenan Lui, saat ini saya aktif mengajar di Sekolah Musik Yamaha dan juga aktif sebagai musisi di ya bilangnya dunia permusikan Indonesia, baik sebagai arranger, session player atau produser. Saya menggunakan PSR atau enggak sih, enggak salah lagi mas. Tipe pertama yang saya pakai dulu 2000 waktu ngeles di Yamaha. Perkenalkan, nama saya Clower, nama Facebooknya Clower Pengamen. Saya berprofesi sebagai kreator sampling yang dulunya juga player elektron, tapi sekarang fokus di kreator sampling. Perkenalkan, nama saya Kang Suro Dimerto, kalau di Facebook juga biasa Kang Suro Dimerto. Asal saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini selain sebagai player elektron atau organ tunggal, saya juga ikut dalam timnya Mas Clower sebagai kreator sampling untuk mengurus user-user yang mungkin mengalami kesulitan atau mungkin user baru yang jauh perlu dikasih penjelasan dan sebagainya. Pertama kali pakai itu kita pakai PSR 340 yang masih jadul banget itu.
yang masih pakai disket. Terus selanjutnya dimulai dari PSR 1000 sampai sekarang SX 900. Nama saya Dendi Lasahido, saya musisi, arranger, musik director juga untuk beberapa penyanyi sampai sekarang. Perkenalan intens dengan PSR itu sebenarnya mulai dari tawaran Yamaha as a product specialist di Yamaha PSR. Jadi waktu itu saya terlibat untuk membuat pack pertama, ILP Indonesian Legacy Pack pertama, dengan kapasitas saya sebagai produser. Melihat bahwa saya harus memproduce voice, memproduce style, seperti saya memproduce rekaman. Jadi saya mau sound design termasuk, dan juga style di situ, dan juga aransemen. Nah, di situ saya baru tahu bahwa nggak segampang ini belajar PSR, itu lama banget. Saya baru menemukan hal-hal baru yang di luar pengetahuan saya selama ini gitu. Kualitas suara yang masif dan realis layaknya performa band sesungguhnya dan mampu menghadirkan ribuan koleksi voice dan style terkini membuat Yamaha PSRS dan PSR-SX series menjadi sebuah instrumen favorit bagi semua kalangan. Iya, jadi apapun keyboard bawah, atasnya selalu PSR. Soalnya cocok sih, misalkan Panah Asmara, di situ perlu jazz organ, tinggal sikat. Lalu misalkan sambung ke re-arrangementnya lagunya Bunga Citra Lestari, Aku Wanita, oleh Koko Ronald Steven, itu perlu scene brass, ada juga, tebel juga. Lalu misalkan masuk main sama Isian, butuh string orkes yang hampir suaranya seperti strings beneran, ada juga. Tinggal ganti aja, simple, simplicity. Bahwa PSR itu memang diciptakan untuk dipakai untuk berbagai kalangan, misalkan pemain organ tunggal, anak band juga bisa pakai. Aku main nama Rosa, atasnya untuk sebagai filler pakai PSR, sering banget. Dan soundnya nggak mengecewakan, Mas. Maksudnya tidak hilang, jadi dia tuh stand out, bisa stand out, cut the butter gitu, bisa nongol di antara frekuensi-frekuensi yang lain gitu. Saya juga di The Rollies itu di mana-mana cuma bawa PSR. Tapi di bawah mungkin ada pakai piano, tapi selalu kalau terbang lebih senang bawa yang simple-simple ya. Ya karena kadang-kadang kita kan main band, saya punya keinginan gini, belum tentu dia bisa. Jadi saya lama-lama lebih puas dengan saya main sendiri gitu. Tapi kalau main band kan lagunya cukup terbatas karena banyak yang saya tahu, mereka juga nggak tahu. Ya, itu yang alasan pertama saya pakai PSR, bisa main semua lagu. Pada awal periode 2000-an, pasar produk arranger workstation di Indonesia mulai bergeliat. Seiring maraknya acara hiburan yang menyuguhkan seni bernyanyi sambil diiringi oleh keyboard sebagai instrumen musiknya atau yang biasa dikenal dengan organ tunggal. Ini merupakan momen penting bagi Yamaha untuk ikut mengambil peran dan menjawab tantangan kebutuhan pasar saat itu dengan mempersembahkan sebuah produk arranger workstation PSR 2000 dengan teknologi dan sound yang modern serta mudah dioperasikan dengan harga yang tentunya lebih terjangkau. PSR 2000 karena saya suka sama soundnya lebih mirip asli kayak piano dan bassnya lebih nendang dan pakainya juga gampang. Di PSR 2000 tuh dia belum pakai flash disk kan, dia masih pakai disket. Kesannya soundnya enak, lembut gitu ya, kayak elektrik piano, kayak sound orkestranya itu enak banget. Jadi makanya saya suka banget. Lama baru hilangnya PSR itu, kalau itu juga karena banjir. Kalau enggak sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah udah lama balik modal gitu loh. Dari satu barang itu, PSR 2000 itu bisa menghasilkan PSR berikutnya gitu loh. Kalau gue lebih tertarik waktu itu ke ininya sih ya, ke perbendaharaan soundnya. Jadi kayak waktu itu yang gue tertarik tuh sound gitarnya di 2000 enak banget. Apa yang persis gue inget tuh solid chord ya, solid chord, sound gitarnya solid chord itu nggak ada di keyboard manapun. Jadi chorusnya enak banget. Sampai itu gue pakai di rekaman juga, di rekaman lagu Batak. Jadi
orang kira itu gitar beneran gitu karena soundnya enak banget, cleannya enak banget. Masih pakai disket, di zaman itu pakai disket yang dimana kalau kita perform di panggung itu harus membawa 1 koper disket, Mas. Disket itu kan rentan error, Mas. Di panggung kan perform itu harus semua lagu ada. Jadi yang namanya mau pop, dangdut, semuanya harus ada. Jadi kita kalau pop nggak bisa, kita harus menggunakan song di zaman itu. Pasang disket, play songnya, tiba-tiba tengah lagu error, Mas. Nah itu. Jadi kita jaga-jaga bawa banyak disket, itu tujuannya untuk itu. Yamaha memberikan produk yang terbaik bagi penggunanya, memfokuskan pada koleksi sampling suara yang masif dengan sound akustik yang otentik untuk keperluan musik pengiring. Kenal dengan PSR tuh sekitar tahun 2003 ya. Zaman masih ngekos dulu, teman saya di sebelah kamar tuh punya PSR 1100, warnanya lucu gitu, biru sama silver warnanya. Ini kok lucu ya gitu, terus saya pinjem, saya coba-coba gitu. Kok suaranya, sound-soundnya bagus, keren-keren gitu, ngikutin perkembangan zaman gitu pada saat itu. Cuman waktu itu masih pakai disket ya, jadi kok kayaknya masih repot gitu kalau main tuh harus bawa banyak gitu, disketnya tuh harus bawa banyak gitu. Dulu saya memulai karir saya sebagai player, sebelumnya pernah menjadi pemain grup campur sari. Itu dulu rencananya mau buat main grup main yang bersama-sama itu, ternyata PSR yang dulu itu sudah ada arrangernya, bisa untuk main elektron. Jadi saya meneruskan untuk menggunakan PSR dan sampai sekarang luar biasa, untuk perkembangan luar biasa. Waktu dulu masih menggunakan teknologi disket, kita main pakai disket yang banyak tuh, numpuk-numpuk gitu sampai sekantong tas gede. Bahkan waktu mau main juga sempat ketinggalan, bingung, harus pulang lagi ngambil. Peminat seri PSR 2100 terus mengalami lonjakan seiring pagelaran organ tunggal yang semakin marak di berbagai daerah. Ini memberikan peluang bagi pencipta konten voice dan style musik tradisional Indonesia, khususnya wilayah Sumatera dan Jawa, untuk mulai mengintegrasikannya ke dalam Yamaha PSR saat itu. Kesuksesan juga berlanjut di generasi penerusnya, yaitu PSR 3000 dengan layar LCD berwarna menjadikan tampilannya lebih modern. Di seri ini, mikrofon dan line input juga mulai diperkenalkan. Setelah beberapa tahun, saya dibelikan PSR pertama oleh orang tua, PSR 3000. Dan di situ saya mulai coba bikin sequence, bikin drum, dirapiin, diketik-ketik, tulis-tulis, dan aktif dipakai ke mana-mana. Itu beli PSR 3000 ya, walaupun second, seneng banget Mas, karena perbedaannya jauh banget dari 1500. Pertama, layar berwarna, yang kedua dia menyediakan card reader sama flash disk, walaupun gue belum punya flash disk di zaman itu, jadi masih menggunakan floppy disk. Perbedaan terutama di perkusi, Mas. Perkusi itu contoh kecil di simbal ya. Simbal lebih real di 3000 karena di 2100, 2000, 1500 simbalnya pendek. Kalau di 3000 itu memang real, lebih panjang simbalnya. Bukan artinya menggunakan efek, tapi memang lebih real. Pas tahun 2004-an itu muncullah PSR 3000. Nah, itu udah pakai flash disk ya. Nah, itu baru itu saya beli pertama kalinya PSR 3000. Nah, udah bisa flash disk. Saya pakai ngeband juga awal-awal tuh. Jadi waktu itu di atasnya PSR, di bawah pakai Yamaha motif tapi yang tipe lama tuh, ES kalau nggak salah, yang lama. Nggak terlalu sulit untuk sebagai seorang pemusik solo keyboard gitu mempergunakannya, karena simple dan tidak terlalu rumit gitu. Nah, itu mempermudah kita bermain gitu. Di kalangan konsumen rumah tangga pun, PSR 3000 mendapatkan sambutan yang sangat baik.
Di seri berikutnya, Yamaha mulai menghadirkan teknologi yang diadopsi dari synthesizer profesional kelas dunianya, Yamaha Motif, yaitu teknologi AWM stereo sampling sehingga mampu memainkan layaknya suara asli alat musik tradisional Indonesia yang selalu didambakan oleh para penggunanya. PSR S700, terus ada yang seri OR-nya itu kok unik ya. Akhirnya saya ganti beli itu. OR tuh ya nggak salah oriental ya. Jadi scale-nya itu bisa diatur gitu. Jadi kita main ngasal tuh nggak fals gitu, bisa di set di tutsnya gitu, mau gambus atau mau mandarin gitu. Itu lucu sih, unik tuh. Membantu sekali kalau untuk musik-musik gambus, weddingan tuh, wedding Cina, apa-apa gitu, membantu kerjaan saya. S900 itu hampir sama kayak 3000, jadi mesinnya tetap sama. Perbedaannya bentuk, secara bentuknya aja yang beda. Yang di 900 itu agak sedikit tipis, itu ada contohnya dia lebih tipis ya, lebih simpel. Apalagi dulu kan menggunakan motor itu lebih simpel, kalau kita simpen di depan atau di gendong belakang. Pakai 900 itu dominan sering banget main gitar, ngelit gitar maupun clean atau distorsi. Tapi di zaman itu udah pakai sampling mas. 900 walaupun belum internal tapi udah bisa pakai sampling secara eksternal menggunakan laptop atau modul yang lain. Ada juga yang menggunakan CPU. Ya termasuk saya dulu jadi ke panggung itu bawa CPU ya, karena butuh gendangnya dan style-stylenya udah ada di CPU itu. Itu tiap hari bawa CPU, dan akhirnya gimana caranya biar bisa pakai laptop, atau gimana caranya laptop itu nggak latensi gitu, biar nggak cepat panas juga gitu. Dan gue menemukan sendiri di tahun itu akhir 2008 lah, menggunakan laptop dan lebih simpel lagi, dan akhirnya rame lah mas. Gue bikin sampling sendiri itu, rekan-rekan ngikut semua. Yang dinamakan gue jadi kreator style di situlah di waktu itu gitu. Kita bikin style itu dari nol lagi, walaupun ada yang lama direvisi, tapi ya mendingan kita bikin lagi gitu di waktu itu. Hampir semua player membuat style dari nol lagi. Kreativitas musik tanpa batas dibuktikan dengan hadirnya PSRS 910 di tengah ruang keluarga dan di atas panggung para musisi profesional. Berkreasi membuat voice dan style juga dapat dilakukan dengan leluasa karena dapat diimport langsung ke dalam PSRS 910. Tuh, waktu saya pakai 910 tuh lebih all out lagi, jadi kayak speakernya bisa lebih kencang lagi, lebih enak lagi soundnya, terus nambahnya agak banyak tuh style-stylenya. Apalagi yang bisa flash disk bisa record itu. Nah itu tuh yang paling tertarik saya tuh. Jadi audio dari luar ke dalam, dari flash disk ke keyboard itu. Jadi enak banget. Nggak ada di brand yang lain yang biasa saya pakai gitu. Itu yang paling enak tuh. 910 itu bisa play MP3 dan record MP3. Sama pastinya ada style-style, beberapa style dan beberapa voice yang berbeda dari tipe sebelumnya. Tapi jujur saya lebih suka outputnya 900 dibanding 910. Perbedaannya itu. Pakai dua waktu itu. Yang bawah menggunakan 900, yang atas menggunakan 910. Ya karena kita tuh butuh voice update dari Yamaha mas. Ya bersyukur Yamaha itu selalu update voice, nggak hanya tipenya aja, tapi setiap kali ganti tipe voice-nya pasti update. Begitupun stylenya. Ceritanya ada tanggung jawab main ke luar negeri. Saya mempersiapkan, waktu itu kan saya orangnya bukan orang PSR ya. Jadi membuat musik itu di sequencer, pakai laptop dan bawa controller segala. Terus kemudian teman saya nyaranin, kenapa nggak pakai PSR aja, lu masukin flash disk, hasil sequenceran lu itu colok di situ gitu. Jadi saya pikir, oh bener juga ya. Kalau dengan sequencer tuh kita terbatas. Kita dikendalikan sama sequencer itu, dia nggak bisa diperintah dong, karena udah jadi. Tapi kalau pakai PSR, lu jadi kontrolernya, jadi mengkontrol kemauannya, mau penyanyinya berulang-ulang refnya, mau masuknya kapan aja, jadi di situlah. Terus saya pikir, wah ini ada dunia baru lagi buat aku nih sebenarnya gitu. Kemudian tuh muncul
PSRS 910, saya ganti 910. Ya perkembangan ininya tuh bagus, sound presetnya, style presetnya itu ngikutin perkembangan musik pada saat itu. Jadi saya selalu tertarik gitu dengan adanya PSR tuh ada perkembangan seri apa saya selalu pengen tahu gitu. Tidak hanya mengupgrade desain dan merubah warna dari silver menjadi warna hitam, namun Yamaha mengekspand memorinya hingga 64 MB di seri PSRS 950, memperbesar layar LCD warna dengan ukuran 5,7 inci, dan juga memperkenalkan fitur unggulan antara lain Super Articulation, Vocal Cancel, Mega Voice, dan juga MP3 Playback. Jadi bahan perbincangan banget pas pertama 950, ya karena kelebihannya satu, internal, tanpa harus menggunakan apa-apa kita bisa langsung install di 950. Semua data yang ada di CPU bisa diinstal di 950. Cuma sangat disayangkan di 950 itu RAM-nya cuma 64 MB. Nah, sedangkan di kebutuhan kita eksternal di waktu itu CPU itu ratusan megabyte, bahkan sampai 1 GB. Jadi kita perkecil dan perkecil. Nah, 950 ini bagus nih, waktu itu udah bisa play MP3 ya. 910 sih udah bisa, cuman dia kayaknya fiturnya lebih lengkap lagi. Temponya bisa dimainin gitu, waktu itu MP3-nya kalau di 950 ya. Bisa dimainin, bisa dilambatin, bisa dicepetin, nadanya juga bisa diubah-ubah. Itu sangat membantu sekali gitu untuk kerjaan saya. Terus terang memang kalau dulu saya tuh maniak, bisa dibilang sukanya brand yang lain itu sebelum ketemu Yamaha ini. Tapi kenapa bisa pindah ke Yamaha? Ya itu tadi, si Yamaha ini selalu update. Kalau kita beli yang tipe terbaru kita ikutin perkembangannya, pasti selalu update style dalemannya, style bawaannya, update dengan lagu-lagu yang lagi in sekarang, pasti itu. Dan gua nggak tahu ya programmernya, kayaknya programmernya jago banget itu, keren-keren itu. Jadi kayak hasil audio kita dengar, misalnya kita dengar di pakai headset tuh, mixingnya enak, audio itu kayak dengar lagu mastering dari bule aja gitu. Itu yang bikin gue tertarik sama Yamaha. Jadi artinya dia nggak cuman memperhatikan jenis-jenis style, tapi gimana caranya kuping kita enak dengernya gitu. Mixingnya juga enak gitu. Kan kalau di brand lain suka tuh ada style-style yang sebenarnya bagus, warna stylenya bagus, tapi gitu kita dengerin di headset tuh ada mixing yang frekuensi yang nggak enak gitu. Nah kalau Yamaha selalu perhatiin itu. Ini percaya nggak? Saya tinggal ke sini, ini PSR 950 saya masih nyala nih di rumah. Udah 3 hari saya ngerjain lagu, nggak saya mati-matiin. Emang dablek gitu, iya. Jadi nggak saya matiin sampai sekarang. Ntar kalau saya pulang nih, santai sebentar, kerjain lagi ya kan, udah biarin aja gitu. Nggak apa-apa. Jadi untuk segala cuaca lah, 950 untuk segala cuaca. Kesuksesan terus digaungkan, hingga penerusnya hadir yaitu PSRS 970 dengan tampilan memukau warna dark grey metallic dan memori yang super luas yang dapat diekspand hingga 512 MB dengan layar LCD 7 inci yang tajam dan luas. Teknologi sound powerful yang diadaptasi dari Tyros 5 yang legendaris, performa sound PSRS 970 pun semakin nyata dan terdengar seperti layaknya iringan band asli. Di 970 itu udah banyak banget kelebihannya, style udah ada DSP, udah ada RAM-nya udah pasti, voice dan voice-nya. Technical kita membuat samplingnya yaitu menggunakan software yaitu Yamaha Expansion Pack. Di saat itu masih aneh ngelihat software seperti itu bisa mapping semua sound ke dalam software itu. Itu bisa ratusan perkusi di 970 itu. Banyak juga yang hijrah ke 970.
Ya karena RAM-nya memang 512 kan gede banget di waktu itu Mas. Sedangkan di brand-brand lain itu masih di bawah 150 gitu. Sound-soundnya tuh ajaib pokoknya deh. Saya suka tuh sound-soundnya sama PSR tuh. Kan ada kayak super articulation, ada sound-sound mega voice, live voice gitu, sweet voice tuh semuanya menarik buat saya tuh. Untuk kerjaan saya tuh detail gitu loh, menurut saya tuh hampir mendekati aslinya lah. Terus juga fitur-fitur MP3 itu kan bisa buat play -1 tuh membantu sekali untuk kerjaan saya pada saat main band tuh juga membantu untuk playing sequencer gitu, terutama kalau lagi ngeband ya. Di Istana Negara itu ada seorang penyanyi yang cukup legend dari zaman Pak Harto sampai hari ini, itu namanya Mbak Tuti Trisdia. Mbak Tuti itu bisa membawakan lagu semua negara. Jadi setiap ada tamu negara yang diterima oleh presiden, kita pelajari lagunya. Nah itu fasilitasnya itu ada di Worlds-nya 970. Sebelum pandemi saya ke Munchen, saya ngiringin route sana ya, sama Tri Utami ke Osaka. Wellington, New Zealand iringi Pak Dubes, Tantowi Yahya, cuma pakai S970. Saya main di kedutaan Samoa, bukan kedutaan Indonesia. Ada pesta Natal, semua dubes kumpul. Jadi pas saya main kan, itu mereka agak ini kayak band katanya, bilang ke Pak Tantowi. Dubes Fiji datang ke aku, boleh saya foto apa ini alat ini? Aku bilang silakan. Dia foto tuh 970 padahal kan, 970. Dia bilang boleh, nanti saya di Fiji saya mau kembangkan ini alat ini supaya semua mereka pakai katanya. Sekarang pakai PSR S970. Udah ada seri terbarunya tapi masih awet banget sama S970 ini. Setiap kali keluar seri terbaru saya coba mainin. Saya coba cari suaranya, wah, dan entah kenapa ya Yamaha tiap kali bikin PSR tuh nggak pernah fail. Selalu update suara, selalu bagus, quality-nya yang oke banget lah dibandingkan dengan keyboard lain yang jauh lebih mahal, nggak kalah. Dan bahkan bilangnya apa ya, kalau PSR ini seperti Swiss Army-nya lah kalau keyboard. Jadi bisa dipakai hampir ke semua medan perang. Dulu pas manggung di Medan pernah stand keyboardnya jatuh, PSR-nya jatuh ke panggung dan keadaan lagi hujan tapi nggak rusak. Ajaib memang PSR. Yamaha sangat mengerti penggunanya. Maka sejak mulai PSRS 970 dipersembahkan konten lokal bertemakan tradisional yaitu Indonesian Pack 1, Indonesian Pack 2, dan Indonesian Pack 3. Yang kemudian setelah peluncuran PSRS 975 dilanjutkan dengan Indonesia Legacy Pack. Ini semua dapat terwujud karena memori PSRS 975 sangatlah besar. Dapat diekspand hingga 768 MB. Sebelumnya thank you ya, terima kasih buat Yamaha sudah melibatkan saya di Indonesian Legacy Pack 1. Nah, sebenarnya pada saat itu saya udah bisa dibilang lagi jarang bikin style di keyboard gitu, lagi jarang karena saya waktu itu lebih aktif bikin musik di rekaman. Nah, tapi senang sekali sih kebetulan teman-teman banyak membantu waktu itu, apalagi ada Om Didi, ada Chris, ada Yanto. Jadi kita bisa sharing dan tukar pikiran. Ya senang banget lah akhirnya apa yang kita buat bisa dihargain oleh Yamaha budaya Indonesia gitu kan. Komunikasi dengan bapak-bapak di Jepang sana. Bisa dibilang menyita waktu dan pikiran banget ya. Menyita waktu dan pikiran banget. Karena kita harus ya membuat suatu sound yang asli tapi bisa menyerupai dimainkan di satu keyboard gitu. Menyerupai. Bisa artinya si playernya nggak ada, keyboard bisa mewakili gitu kan. Nah itu yang kita kejar gitu. Jadi emang sangat menyita waktu dan pikiran karena kayak suling Batak itu kan, apalagi hasapinya itu banyak hal-hal kecil yang harus dikejar gitu dan mendapatkan itu nggak mudah. Kita misalnya kayak take kecapi itu hasapi bahasa Bataknya bisa sampai take ratusan kali sampel sound. Dan dipilih yang terbaik dari ratusan itu, nah milih itu butuh begadang sih. Begadang sampai kalian bisa pakai dengan baik. Terus kayak buat style keyboard itu kira-kira kita harus pilih satu lagu Batak yang bisa mewakili sekian ratus lagu.
Nah itu nggak gampang juga, itu butuh banyak perbenaran lagu. Nah di situ masa-masa sulitnya itu. Untungnya banyak teman-teman yang bantu juga ya, ada Bang Korem Sihombing juga. Sebenarnya kalau bilang puas belum puas juga, harusnya masih bisa lebih hebat dari situ nanti gitu. YMID itu menyerahkan ke kita, kreator ataupun ke player aslinya, tradisional, membuat apa yang kita mau. Dangdut ya dangdut. Yang sebelum-sebelumnya kan dikombin, misalkan campur sari atau keroncong, itu dikombinasi dengan musik pop. Rasanya kan jadi aneh gitu. Tapi kalau di 975 ini kelebihannya yang dimana campur sari, yaitu kreator campur sari dan viewer campur sari gitu. Nah, begitupun dangdut, Batak, Batam dan Karo Bang Yanto gitu. Dangdut terutama ya, dangdut gue minta waktu itu ya harus dangdut bassnya beda. Dan kita menggunakan player yang handal semua pastinya ya, ada Camat di saat itu gitu. Untuk campur sari ada Bu Aljina, yang lainnya banyak juga, dan kita berusaha untuk biar mirip ya, karena nggak hanya kita rekod terus langsung mirip, nggak bisa seperti itu, nggak sesimpel itu. Kita berupaya gimana biar mirip, legatonya seperti apa, dan kebetulan di 975 itu udah ada legato, udah support legato, jadi kita memainkan suling ya udah mirip, secara legatonya mirip. Dan di 975 itu banyak juga arranger, terutama ya arranger dangdut menggunakan PSR 975. Waktu itu saya ikut sama beberapa perkumpulan seni yang sering ke luar negeri, pattern yang words itu kepake semua. Jadi setiap negara itu ternyata saya bisa pakai itu semua, dari mulai Eropa Timur sampai Eropa Barat sampai ke Meksiko terakhir. Itu benar-benar kepake di halayak. Itu kita main di open air, itu sambutannya luar biasa karena memang real gitu. Jadi Yamaha bikin patternnya itu real, bener-bener. Waktu itu ini contoh aja satu negara aja, Meksiko. Tanya tuh, tadi suara saksofon dari mana katanya. Itu yang itu aja lah yang menonjol lah, itu aja yang gampang ditanya. Saya cari-cari pemain saksofon nggak ada, itu kata tamunya begitu. Itu real banget gitu. Jadi diterima sama mereka dengan masyarakat di sana gitu. Selama ini saya kan berkutatnya dengan synthesizer, dengan sound-sound yang expanded articulation misalkan di montas. Itu ternyata beda banget sama super articulation di PSR misalkan gitu. Jadi memang bagaimana caranya Yamaha itu membuat voice itu sereal mungkin dengan behavior-nya. Misalkan ada fret noise di gitar, terus ada breath noise di saxophone atau di woodwinds, ada teknik-teknik seperti slur, seperti false, itu semuanya dipikirin gitu. Dan itu memang dirancang untuk itu. Yamaha itu merancang voice sereal mungkin itu untuk pemain PSR. Bukannya berarti yang di expanded articulation itu jelek, tidak, tapi peruntukannya beda. Jadi saya sekarang lebih dalam lagi mengulik PSR dari sisi features. Jadi ada fitur-fitur yang baru, waktu itu ada fitur half bar fill in ya, dan mono legato, ada fitur audio style, dan kemudian dikembangkan lagi jadi audio pressure, bener nggak waktu itu? Jadi kita bisa menaruh file audio ke dalam style kita, dan itu satu lompatan besar. Merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi Yamaha PSR di Indonesia karena terpilih menjadi tempat peluncuran PSR SX 900 untuk pertama kalinya di seluruh dunia. Momen ini sangat ditunggu-tunggu karena PSR SX 900 sudah menjadi rumor yang sering dibicarakan di forum-forum keyboard di seluruh dunia dari tahun-tahun sebelumnya. Penampilan dan teknologi yang dihadirkan PSR SX 900 sangat revolusioner, sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Hadir dalam warna hitam dengan desain pengontrol pitch bend dan modulation berbentuk joystick yang intuitif, PSR SX 900 dilengkapi 4 line output sehingga dapat membagi jalur audio dari sequencer atau style secara terpisah, menjadikan live perform Anda terdengar lebih megah dan meriah.
Setelah S975 rilis dan Indonesian Legacy Pack rilis, kita mengadakan roadshow ke beberapa kota. Sekaligus menampung ide-ide, saran-saran, sekaligus kritikan juga buat kita untuk perbaikan ke produk berikutnya ya. Dan akhirnya lahirlah SX Series, di mana itu sebagian besar sudah menjawab permintaan para PSR user di seluruh Indonesia. Pasti ada salah satu user itu, Mas, Yamaha kapan dong menggunakan joystick gitu. Dan Mas, kapan dong PSR touchscreen atau layar sentuh, kapan dong? Dan akhirnya keluarlah si SX900 sudah menggunakan joystick dan layar sentuh. Kapasitas internal memorinya pun sangat besar, yaitu 4 GB, menghadirkan 1337 voices instrumen, 56 drum dan sound effects kit, 480 XG, dan 329 bank multipad, dan tidak ketinggalan konten lokal bertemakan tradisional versi terbaru, Indonesia Legacy Pack 2. Untuk yang produk lama sampai sekarang itu upgrade-nya sangat luar biasa. Mungkin dulu dari yang masih disket, terus sekarang menggunakan flash disk. Bahkan memori internal yang produk SX, tipe SX itu sangat besar sekali internalnya. Jadi nggak usah menggunakan flash disk, itu sudah sangat cukup. Dan upgrade OS-nya itu juga luar biasa. Untuk dari produk terbaru SX itu, yang dulunya ada kekurangan, itu Yamaha cepat sekali merespon kekurangan itu. Waktu itu kita mendengarkan input dari para disabilitas yang buta. Kita kasih mereka voice guide, dan ada playlist, ada lagi fitur calling sound dengan hanya pakai joystick. Karena kita sudah ride-nya yang di PSR SX Series ada 3, yang sebelumnya 2 kan, jadi sekarang 3 kita bisa calling lewat joystick aja. Itu gampang banget. Jadi kita main tengah suara piano misalkan, terus tahu-tahu mau ganti suara gitar, tinggal diangkat aja nih ke atas joysticknya udah jadi suara gitar, ke bawahin jadi suara string, bisa begitu. Dan speakernya sekarang kalau didengerin pakai Yamaha HS Series itu mirip, udah 1 tone. Jadi kita bisa pakai itu sebagai audio reference. Juga terdapat inovasi fitur baru, yaitu chord looper yang dapat membuat progresi chord looping secara otomatis sesuai style yang dipilih sebelum Anda mulai bermain, sehingga memberikan kebebasan tangan kiri Anda untuk mengontrol parameter lain seperti pitch bend, volume, menekan tombol fill in atau tombol variation. Banyak fitur-fitur yang sangat menarik. Misalnya Bluetooth itu sangat membantu sekali untuk kerjaan saya gitu. Misalkan dadakan harus play lagu-lagu yang ada di handphone gitu kan, itu bisa langsung keluar via keyboardnya gitu, langsung ngeplay gitu. Misalnya chord looper atau reset untuk bar itu sangat membantu kalau saya wedding ngiringin orang-orang tua, bapak-bapak yang nyanyinya ngasal ya, barnya masuknya. Nah itu benar-benar sangat membantu saya sekali untuk PSR SX900 untuk kerjaan saya. Yang dimana frekuensinya lebih dipertebal lagi, yaitu menggunakan 24 bitrate. Nah, walaupun ya tanda kutip kadang-kadang, walaupun memang nggak pure 24 bitrate, itu pun jadi bahan perbincangan juga, tapi pada intinya udah support. Kalau sekarang saya banyak main oldies, lagu-lagu ya jadul lah ya, seumur-umur saya, lebih dari umur saya. Yamaha ini enak gitu, dibawa genre apa juga enak. Kayak sekarang SX900 itu main genre lagu-lagu lama gitu ya, semuanya ada di situ. Walaupun orang bilang oh pakai flash, enggak. Saya pokoknya yang ada di situ saya maksimalkan, ya kan, semaksimal mungkin kan. Karena saya rasa mereka bikin itu emang udah dipikir gitu kan. Ini untuk genre ini itu. Pokoknya kalau kita main lagu-lagu oldies gitu cocok banget ya. PSR ini di samping untuk solo keyboard juga saya pergunakan untuk
bermain band seperti dengan Ibu Dian HP, terus dengan Xpin, dengan Om Jimmy Manopo, saya pakai PSR. Karena menurut saya itu simpel banget. Saya udah bisa program di pads itu kan. Jadi kalau umpamanya pas di tengah lagu saya mesti pakai sound ini, jadi udah nggak sulit merubahnya. Gitu. Bukan untuk sekedar solo, tapi juga untuk band. Oh, cemen amat? Nggak ada selama saya main band, nggak ada omong-omongan gitu, nggak ada. Pokoknya saya mah, lu mau ngomong apa, ngomong aja. Pokoknya lu dengerin sound gue, udah selesai, ya kan? Nah ini gue pakai ini, gue pakai PSR. Gitu. Opini PSR adalah keyboard organ tunggal itu udah emang jadi wawasan umum ya kalau di Indonesia ya. Wih, lu bawanya PSR. Wah, kita ortungan nih. Tapi pas setelah manggung, wih PSR asik juga ya. Rata-rata begitu. Tinggal kembali ke pemilihan suara sih. PSR itu sebenarnya banyak sekali suara-suara yang bisa dieksplor. Bisa buat ngeband, bisa buat orkes, bisa dangdutan. Semuanya seperti Swiss Knife Army yang bisa dipakai untuk segala medan perang. Dan kualitinya bagus suaranya, sound yang dihasilkan. Ya kalau kita kan umumnya pasti keroncong lah ya, selalu ditampilkan. Terakhir-terakhir ini terus baru ada etnik Sunda dan lain-lain. Saya pernah digabungin sama Suling Kecapi, pernah saya digabung-gabung gitu, ngalamin itu. Dan asik gitu loh. Kayak kalau keroncong ya paling tambahannya pakai flute aja yang live ya, flute atau biola itu aja. Saya main dangdut. Saya ngiringin akademi yang di Indosiar. Kalau mereka lagi nggak ada budget, saya yang ngiringin. Saya keluar kota sama mereka. Rata-rata itu acaranya acara pilkada gitu loh. Ya bintang-bintang yang akademi lah ya. Semua kayak Lesti lah ini contohnya gitu loh. PSR SX Series menetapkan standar baru digital workstation dengan kualitas teratas di dunia. Mengenai suara, di PSR ini kita bisa tambahin efek dari built-in-nya dari keyboardnya itu. Reverb, delay, bahkan sekarang sudah bisa tambahin distorsi, flanger, chorus, masih banyak lagi lah intinya. Jadi suara itu yang kita sudah set, misalkan 970 tuh ada 2 layer untuk tangan kanan, sekarang udah ada 3 layer. Katakanlah 2 layer itu masing-masing bisa dipakai efek masing-masing terpisah. Jadi suara kita bisa jadi unik sekali. Dan itu emang menjadi andalan sih kalau manggung, pilih suaranya lalu saya tambahin efek-efek dikit lah biar jos. PSR untuk home user itu enaknya all in one package gitu. Kita bisa colokin mic itu ke PSR-nya sekaligus pakai efeknya Mas. Efek Yamaha itu di dalamnya kan udah pasti studio quality dong gitu kan. Yamaha terkenal bikin SPX series kan keren-keren. Itu pasti diambil dari salah satunya tuh untuk PSR. Dan kita bisa langsung ada iringan backing vokal karena ada harmonizer. Jadi kita bisa pecah suara Mas. Bisa pecah suara ngiringin di situ. Dan kita bisa colok instrumen, misal gitar langsung ke situ bisa juga. Terus kita bisa keluarin layar kita yang apa yang ada di layar itu, misalkan lirik atau partitur di layar yang besar. Jadi mau karaoke rame-rame satu keluarga pakai TV gede plasma udah langsung nyanyi, udah langsung colok, udah enak banget Mas. Dan ada playlistnya. Playlist lagu yang bisa kita atur tergantung kategori genrenya, misalkan pop, jazz, ballroom, udah sangat memudahkan. Ya nggak usah ragu-ragu lagi untuk home user pakai PSR. Pada prinsipnya PSR itu enak untuk dipakai solo keyboard, juga enak untuk ngeband. Produknya nggak terlalu berat, sound-soundnya bagus. Pokoknya untuk cari duit enak aja. Kalau dibilang kenapa pakai PSR terus sih, karena memang nyaman juga ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang itu buat saya sih PSR tuh 3 kata. Quality, flexibility, sama simplicity. Quality karena selama ini nggak pernah soundnya dipermasalahkan saat manggung. Bahkan sound engineer juga sering ada feedback ke saya, kalau pas lagi manggung, suara yang paling kedengeran itu adalah PSR dibanding dengan keyboard-keyboard ya katakanlah yang sering dipakai untuk sebagai piano di bawah. Tetap saja tapi kalau udah masuk mixingan, PSR lebih jos. Jadi kalau selama ini hitungannya udah hampir kayak ratusan kali lah masuk bagasi pesawat nggak rusak. Lalu ada juga flexibility, maksudnya adalah hampir bisa dipakai untuk semua genre. Saat ini misalkan
saya perlu manggung main progressive rock sedikit, ada suaranya. Terus misalkan harus main ngepop, ada juga suaranya, ngerock, ada. Dan bahkan sekarang kan udah ada preset Indonesianya ya. Di 970 itu saya download DLC Indonesian Pack di situ. Jadi kalau terpaksa main dangdut bisa juga, hayo juga. Soundnya itu masuk di hati. Soalnya kita kalau soundnya nggak enak, mainnya nggak happy. Dan keluarga saya semua pakai Yamaha. Kayak Hari Anggoman tahu. Hari Anggoman itu musik adik saya nomor 5. Dia musik directornya Glenn Fredly. Dia pakai Montage 80. Adik saya nomor 4 pakai 970. Terus yang paling busu nomor 7 pakai juga sama semua. Jadi keluarga Yamaha, dan udah banyak membantu secara ekonomi juga. Kan semua tiarap ya, tapi alhamdulillah saya jalan terus. Karena memang mobile ada di mobil. Om bisa latihan, datang. Latihan ibu-ibu cuma berapa orang. Ekonomi jalan masuk kantong kan. Itu makanya sayang banget sama PSR yang sekarang ini ya. Ngamen kemana-mana bawa itu. Teknologi Yamaha selalu menjadi yang terdepan di belahan dunia manapun. Yamaha berusaha untuk menciptakan inovasi untuk menjawab tantangan peradaban. Kita telah menyaksikan bahwa Yamaha PSR memberikan persembahan terbaik di setiap periode dengan kematangan teknologi audio profesionalnya di dunia instrumen musik, pertunjukan, dan seni rekaman yang saling bersinergi.